kita. Hari ini aku lagi ada di salah satu pusat kearifan lokal budaya, yaitu di Kampung Batik Kauman, Solo. Ini cukup terkenal ya guys. Nah, kita bisa lihat batik-batiknya, ini motif-motifnya, dan kita mau cari yang buat batik ya guys, sama cari untuk warnanya itu. Kita bisa pakai kanting dan malam panas. Yuk ikut perjalanan kita. Kami dari kelas 10 TJKD 2. Di sini kita akan membuat vlog di Kampung Batik Kauman, Solo. Stay tune ya guys. See you. Sejarah Kampung Batik Kauman. Kampung Batik Kauman merupakan salah satu kampung tertua yang ada di Surakarta loh, dan letaknya cukup dekat dengan Keraton Surakarta. Dulu masyarakat membuat batik hanya untuk warga keraton saja, sehingga motif batik hanya memiliki aturan dan filosofi tertentu. Tapi beberapa motif hanya boleh digunakan oleh bangsawan keraton saja. Tapi dengan seiring perkembangan zaman, batik kemudian menjadi mata pencaharian utama masyarakat setempat loh. Dan banyak rumah yang digunakan sebagai tempat produksi dan toko penjualan batik, sehingga sekarang suasana tradisionalnya masih terasa karena bangunan yang khas Jawa tetap dipertahankan oleh masyarakat sekitar. Selain terkenal karena hasil batiknya, Kampung Batik Kauman juga menjadi tradisi membatik yang diwariskan secara turun-temurun dari orang tua sampai ke anak-anaknya. Karena memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, kampung ini menjadi salah satu tempat destinasi wisata yang terkenal di Solo loh, dan sering dikunjungi oleh wisatawan untuk belajar dan melihat langsung proses pembuatan batiknya.
membuat batik sungguh agak jelek ya, nggak apa-apa ya guys. Nah, ini tuh tadi tuh kita pakai alat counting. Terus pertama kita tuh melukis dulu pakai pensil. Terus kedua kita pakai kanting nambelin dulu hasil karyanya ini. Habis itu tadi disuruh mewarnai ini batiknya. Terus dikeringin dulu beberapa menit, kayaknya 15 menitan sampai 20 menitan deh. Lah, ini tuh ada kain guys batiknya. Kain, kalau ini tadi percobaan doang ya guys, bukan batik beneran. Kalau ini tuh beneran kayak emang bagus sih. Kalau punya aku jelek banget. Itu bener-bener menguji kesabaran banget. Emang capek sih, tapi tuh bagus. Yang buat batik itu bener-bener hebat banget, sungguh-sungguh hebat ya. Tuh lihat, ini tuh batiknya bagus banget. Emang kayaknya sih pinter banget ibu-ibunya atau bapak-bapaknya yang bikin batik. Yuk ya guys, proses membuat batik tradisional itu cukup lama dan harus teliti. Karena itu batik tulis punya nilai yang lebih tinggi. Pertama, pengrajin membuat pola di kain memakai pensil. Setelah itu pola ditutup menggunakan kanting dan malam panas supaya bagian kain tersebut tidak terkena warna saat dicelup. Lalu dicelupkan pewarna kalau warnanya banyak. Proses mencanting dan mewarnai dilakukan berulang kali. Setelah selesai, kain direbus untuk menghilangkan malam sehingga motif batik terlihat jelas. Dari proses ini kita bisa tahu kalau membatik membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan kerja keras. Bahkan satu kain batik bisa dibuat selama berhari-hari loh, sampai berbulan-bulan. Batik bukan hanya sekedar kain tradisional, tetapi juga memiliki filosofi dan makna yang mendalam. Setiap motif biasanya memiliki arti tertentu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di Jawa. Contohnya, motif geringsing. Motif geringsing memiliki makna perlindungan dan harapan agar terhindar dari hal buruk. Nama geringsing sendiri berasal dari kata gering yang berarti sakit dan sing yang berarti tidak, sehingga melambangkan kesehatan dan keselamatan. Ada juga motif kretes yang memiliki corak titik-titik dan garis yang tersusun rapi. Motif ini melambangkan ketelitian, kesabaran, serta keharmonisan dalam kehidupan. Selain itu, terdapat motif sugamukti yang biasanya digunakan pada acara pernikahan karena memiliki arti tentang harapan terhadap kehidupan setelah nikah yang harmonis dan bahagia. Di Solo sendiri, batik identik dengan warna soklan atau warna coklat yang khas, terlihat elegan dan klasik. Warna ini menjadi ciri khas batik Solo sejak zaman dahulu. Dari motif-motif tersebut, kita bisa melihat bahwa masyarakat Jawa menyampaikan nasihat, doa, harapan melalui batik. Jadi, bukan hanya dipakai sebagai pakaian, tetapi juga memiliki nilai budaya dan pesan kehidupan. Kearifan lokal dari batik terlihat dari bagaimana masyarakat menjaga sekaligus mempertahankan makna yang ada di dalam setiap motif. Batik Solo memiliki ciri khas yang membedakan dengan batik daerah lainnya. Di Indonesia, salah satu ciri paling terkenal adalah pengguna warna sogan atau coklat khas yang terlihat elegan dan klasik. Motif batik Solo umumnya memiliki pola yang halus dan penuh makna filosofi. Banyak motif batik Solo yang terinspirasi dari kehidupan masyarakat Jawa, alam, serta lingkungan keraton. Selain itu, batik Solo juga terkenal karena proses pembuatannya yang masih mempertahankan cara tradisional. Hal ini membuat kualitas dan nilai kesenian batik Solo tetap terjaga hingga sekarang. Kain batik Solo biasanya digunakan dalam berbagai acara seperti kegiatan resmi, upacara, masih sering dipakai dalam acara sekolah, kantor maupun kegiatan budaya. Keindahan motif warna batik Solo membuat banyak wisatawan tertarik untuk membeli dan mempelajari. Tidak heran jika batik Solo menjadi salah satu ikon budaya Indonesia yang terkenal sampai mancanegara. Dari batik Solo kita dapat melihat bahwa budaya tradisional memiliki ciri khas dan keunikan yang harus terus terjaga dan dilestarikan. Kampung Batik Kauman tidak hanya menjadi pusat produksi batik, tetapi juga menjadi salah satu tempat wisata budaya di Solo. Banyak wisatawan yang datang ke sini untuk memburu batik khas Solo dan melihat langsung proses pembuatannya. Di tempat ini tersedia berbagai macam jenis batik seperti batik tulis, batik cap, hingga pakaian modern bermotif batik. Selain berbelanja, pengunjung juga bisa mencoba pengalaman langsung seperti membatik. Kegiatan ini sangat menarik karena kita dapat belajar menggunakan canting dan memaknai
dan memahami proses pembuatan batik tradisional. Di era modern seperti sekarang, batik mengalami banyak perkembangan, baik juga sebagai desain maupun cara pemasarannya. Jika dulu batik lebih sering digunakan untuk acara adat dan kegiatan resmi, sekarang batik digunakan sebagai bagian dari fashion show sehari-hari. Dan banyak desain Indonesia yang mulai menggabungkan motif batik dengan model pakaian modern, sehingga lebih menarik bagi anak-anak muda. Batik tidak hanya dibuat menjadi kain ataupun kemeja, tetapi juga seperti sepatu hingga aksesoris lainnya. Perkembangan teknologi juga membantu para pengrajin batik untuk mempromosikan produk mereka melalui media sosial dan toko online. Dengan cara ini, batik khas Indonesia bisa dikenal sampai luar negeri. Walaupun mengalami perkembangan dan nilai-nilai budaya yang baik, tetapi harus tetap dijaga ya. Motif dan filosofi batik tidak boleh hilang hanya karena mengikuti tren modern. Karena itu masyarakat harus bisa menyesuaikan batik dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisionalnya yang ada di dalamnya. Dari perkembangan ini kita dapat melihat bahwa budaya tradisional ternyata bisa terus hidup dan berkembang di masyarakat. Lalu kita harus menjaga dan melestarikannya bersama-sama. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga melestarikan budaya batik Indonesia. Saat ini, banyak anak muda mulai menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, acara resmi, maupun sebagai fashion modern. Hal ini menunjukkan bahwa batik tetap bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai budayanya. Selain memakai batik, generasi muda juga bisa ikut melestarikan budaya dengan mempelajari sejarah dan filosofi batik. Dengan memahami maknanya, kita akan lebih menghargai warisan budaya Indonesia. Media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan batik kepada masyarakat luas. Misalnya, dengan membagikan foto, video, atau informasi tentang batik agar semakin banyak orang tertarik mengenal budaya Indonesia. Generasi muda juga bisa mendukung para perajin lokal dengan membeli dan mempromosikan produk batik asli Indonesia. Jika generasi muda peduli terhadap budaya Indonesia sendiri, maka batik akan tetap lestari dan terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena itu, kita harus bangga menggunakan batik sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia. Masyarakat di Kampung Batik Kauman masih sangat menjaga tradisi budaya mereka. Sebagian besar warga di sini bekerja sebagai pengrajin batik, penjual batik, ataupun membuka usaha yang berhubungan dengan wisata budaya. Nah, di sepanjang jalan kampung ini terdapat banyak toko batik dan rumah produksi batik. Pengunjung juga bisa melihat langsung proses membatik dan belajar membatik bersama para pengrajin. Suasana kampungnya masih terasa tradisional dengan gang-gang kecil dan rumah kuno khas Jawa. Hal ini membuat kampung batik Kauman memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Masyarakat di sini juga terkenal ramah kepada para pengunjung. Mereka dengan senang hati menjelaskan sejarah dan proses pembuatan batik kepada wisatawan. Walaupun zaman semakin modern, masyarakat Kauman tetap mempertahankan budaya membatik agar tidak hilang. Mereka juga mulai mempromosikan produk batik agar lebih dikenal luas. Kearifan lokal yang terlihat di sini adalah semangat gotong royong, menjaga tradisi dan kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan budaya asli mereka. Keberadaan wisata budaya seperti ini juga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Semakin banyak wisatawan yang datang, semakin besar pula pendapatan para pengrajin dan pedagang batik. Dari sini kita dapat melihat bahwa budaya lokal tidak hanya memiliki nilai sejarah, tetapi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kampung Batik Kauman memberikan manfaat besar bagi perekonomian masyarakat sekitar. Banyak warga memperoleh penghasilan dari usaha batik, mulai dari menjadi pengrajin,
menjual, hingga membuka jasa wisata budaya. Semakin banyak wisatawan yang datang, maka semakin besar pula peluang usaha yang tercipta. Tidak hanya toko batik yang mendapatkan keuntungan, tetapi juga pedagang makanan, jasa transportasi, dan usaha kecil lainnya di sekitar kampung. Batik juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama ibu rumah tangga dan anak muda yang ingin belajar membatik. Dengan begitu, budaya batik tidak hanya dilestarikan, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain dijual di dalam negeri, batik Indonesia juga banyak dipasarkan ke luar negeri. Hal ini membuktikan bahwa batik memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan mampu bersaing di pasar internasional. Karena itu, kita harus mendukung produk batik lokal agar para pengrajin tetap semangat, berkarya, dan budaya batik tetap berkembang di masa depan. Sampai di akhir perjalanan kita di Kampung Batik Kauman. Dari tadi kita sudah melihat langsung bagaimana proses pembuatan batik, mengenal makna filosofinya, sampai melihat keindahan hasil karya para pengrajin. Dari sini aku jadi sadar, batik itu bukan sekedar kain biasa, tapi juga sebuah warisan budaya yang penuh dengan ceria, cerita, nilai, dan kerja keras. Setiap motif punya arti dan setiap goresan cantik itu dibuat dengan kesabaran yang luar biasa. Semoga setelah nonton vlog ini kita semua jadi lebih menghargai batik dan semakin bangga dengan budaya Indonesia. Kita juga bisa ikut melestarikannya, misalnya memakai batik dalam kehidupan sehari-hari atau mengenalkan batik ke teman-teman kita. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya, tentunya dengan cerita menarik lainnya tentang budaya Indonesia. Dadah!